Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herisman, NIM Q1A1170777. Saya mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baik, saya akan sedikit menjelaskan terkait jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Secara umum, ilmu dan teknologi pangan mempelajari segala proses pengolahan bahan pangan menjadi makanan yang bisa dikonsumsi. Proses ini disebut atau meliputi sortasi, pengawetan, pengemasan, distribusi dengan menjaga dan memastikan hasil akhir yang aman untuk dikonsumsi dan tetap bergizi. Kemudian asal muasal ilmu dan teknologi pangan. Zaman dulu, sebelum lahir jurusan ilmu dan teknologi pangan, Nicholas Appert telah menemukan cara membuat makanan kaleng tanpa menggunakan teknologi. Setelah itu muncul Louis Pasteur yang mengadakan penelitian menggunakan teknologi untuk mencegah kerusakan fermentasi anggur akibat mikroba. Nah, penemuan beliau inilah yang dikenal dengan istilah pasteurisasi, yang berhasil membunuh mikroba pada susu melalui pemanasan tanpa banyak merubah sifat daripada susu. Kemudian jurusan ilmu dan teknologi pangan belajar apa saja. Nah, pada di tahun pertama kita akan belajar dari dasar, mulai dari fisika, kemudian biologi, kimia, dan teknik. Dengan dasar tersebut kita akan bisa memahami setiap ruang lingkup dari ilmu dan teknologi pangan. Setelah itu kita akan masuk ke mata kuliah yang lebih khusus, misalnya ilmu bioteknologi, yaitu cabang ilmu biologi yang belajar bagaimana menggunakan organisme, sistem atau proses biologi untuk menghasilkan produk yang bisa dikonsumsi. Misalnya bagaimana caranya supaya pempek ikan bisa diolah menjadi frozen food dan bisa dijual di supermarket, dan masih banyak lagi yang bisa diekspor dengan masa kadaluarsa yang lebih panjang. Atau misalnya di pabrik keripik pisang, bagaimana caranya membeli ratusan ton pisang dari kebun dan mendatangkan pabrik tanpa merusak kualitas pisang, tanpa pisang menjadi busuk. Kemudian setelah kita lulus di jurusan ilmu dan teknologi pangan, karirnya bagaimana? Nah, setelah lulus, mahasiswa ilmu dan teknologi pangan bisa berkarir di beberapa bidang, seperti quality control atau pengendalian mutu. Kebanyakan sarjana yang baru lulus diterima di bagian pengendalian mutu atau quality control, di mana mereka bertugas untuk memastikan proses pengolahan makanan di pabrik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan atau sesuai standar operasional. Kemudian yang kedua adalah konsultasi pangan dan gizi. Konsultasi pangan dan gizi bertugas memberikan konsultasi bagi industri makanan tentang produksi, pemasaran, tren produk, serta kualitas produk makanan, permasalahan konsumsi gizi, dan keamanan pangan. Kemudian yang ketiga di lingkup pemerintahan, pegawai negeri sipil atau PNS di Departemen Pertanian, Balitbang, kemudian pengawasan obat dan makanan, LIPI, dan lain-lain, yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kemudian yang keempat di pengembangan produk, tidak mudah untuk diterima di bagian pengembangan produk ini di suatu perusahaan, karena dikarenakan di posisi inilah yang memegang resep rahasia daripada produk perusahaan, karena posisinya yang sangat penting. Staf pengembangan produk, product development, mendapat gaji yang cukup lebih besar dan sering berpeluang mendapatkan kenaikan pangkat lebih cepat dibandingkan para staf yang lain. Kemudian yang kelima, kewirausahaan atau pengusaha pangan. Tidak sedikit lulusan ilmu dan teknologi pangan
kemudian membuka usaha ekspor impor. Jika kita mampu merencanakan dan mendirikan suatu perusahaan, menguasai manajemen perusahaan atau pengembangan usaha yang telah berjalan, kita berpeluang untuk membuat pabrik sendiri. Misalnya pabrik ekspor makanan beku, baik untuk pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Masih banyak karir-karir yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, tapi bisa dijalankan dalam lingkup pemerintahan maupun di lingkup di luar daripada pemerintahan. Mungkin itu saja sedikit cerita singkat terkait jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan dari mata kuliah Teknologi Informasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.